Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, memberitahukan, jika kamu mensyukuri nikmat yang telah aku limpahkan kepadamu, sungguh aku akan tambah nikmat itu dari nikmat berubah menjadi rahmat. Tetapi sebaliknya, jika kamu mengkufuri nikmat itu, maka sesungguhnya azabku amatlah dahsyat. Kaum muslimin jamaah salat zuhur rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita ungkapkan puji syukur kepada Allah atas nikmat rahmatnya yang selalu curahkan pada kita, nikmat hidup, nikmat kesehatan, kesempatan rahmat Islam, sehingga dengan nikmat itu kita dapat kembali hadir di rumah Allah ini, memenuhi panggilan Allah untuk menegakkan salat zuhur di waktu berjamaah di masjid sesuai dengan tuntunan sunnah salam, yang diawali dengan kultum kajian singkat, kajian sekitar 10 menit, yang kajian kita pada saat ini konsep syukur menurut Ibnu Qayyim. Hari ini hari yang sejarah bagi kita bangsa Indonesia, hari diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada 78 tahun yang lalu. Hari kemerdekaan yang setiap tahun diperingati oleh bangsa kita, yang intinya apa? Dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan itu. Ya, apakah cukup dengan memperingati itu kita sudah termasuk orang yang pandai mensyukur nikmat? Maka untuk itu, apa yang syukur itu menurut konsep Ibnu Qayyim dalam bukunya Madaris As-Salikin, bahwa Ibnu Qayyim menjelaskan syukur itu apabila diikuti dengan 3 jalur. Pertama, syukur dengan pujian jalur lisan, dengan membaca alhamdulillah ketika dia menyaksikan bahwa apa yang terjadi pada dirinya, apa yang terjadi menimpa dirinya dan masyarakatnya, di mana terjadi kebebasan dalam bertindak dalam kehidupan yang selama ini mungkin kita tidak merasakan, tapi dengan sejarah yang mengukir dahsyatnya luar biasa di saat penjajahan. Tidak ada kebebasan dalam segala segi, termasuk bebas dalam menegakkan keyakinan dalam beragama. Dengan ilmu dia mengetahui terbebasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Tidak ada kebebasan dalam bertindak, dalam berakidah, dalam beribadah, terasa olehnya. Maka lahirlah dalam ucapan lidahnya kata alhamdulillah. Itu adalah syukur jalur lisan. Tapi kata Ibnu Qayyim, tidak cukup hanya jalur lisan saja, tapi harus juga dengan jalur yang kedua, yaitu azikir biqal, yaitu tumbuhnya rasa cinta. Iman adalah cinta kepada Allah. Karena yang memberikan nikmat itu
adalah Allah. Yakin dia demikian itu, maka tumbuh rasa cinta. Orang yang mukmin asyaddu hubban lillah, bersangatan cintanya kepada Allah, karena dia telah mensaksikan apa yang dirasakan saat sekarang dibandingkan pada saat penjajahan itu. Maka tumbuh rasa cinta, rasa iman, keteguhan iman yang dibuktikan dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun harus dibuktikan dengan ketiga jalur, ialah asyukur bil arkan, yang dibuktikan dengan anggota tumbuhnya taat dan tunduk dan patuh kepada aturan-aturan hidup yang telah digariskan oleh Allah. Kalau ketiganya itu sudah menyatu dalam kehidupan seseorang mukmin, itulah bukti dia termasuk orang yang syakirin, orang yang bersyukur. Kalau kita ungkapkan syukur kita dengan nikmat kebebasan, nikmat kemerdekaan bangsa kita sekarang ini, apa inti daripada manifestasi pada syukur? Ada dua: meningkatnya iman dan takwa. Jadi orang bersyukur, bertambah kesyukurnya, bertambah nikmat imannya, bertambah ketakwaannya. Karena syukur yang dikatakan tadi oleh Ibnu Qayyim ialah siap melaksanakan apapun diperintah Allah dan apapun yang dilarang oleh Allah. Itu yang takwa. Yang takwa intasawu mirwajitinabun nawahi. Orang bertakwa itu siap dalam batin apapun diperintah Allah, tidak ada merasa keberatan melaksanakannya, dan menjauh segala larang Allah. Kebebasan dalam kita dalam kehidupan berbangsa bernegara dan melaksanakan, kalau tidak dilandasi dengan ketaatan kita kepada Allah, berarti kita sudah mengkufuri nikmat kemerdekaan itu sendiri. Kita tidak termasuk orang yang bersyukur. Orang bersyukur, kata Allah, orang yang taat dan patuh kepada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita dalam kemerdekaan sekarang inilah mengisi kemerdekaan dengan ketaatan dan kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah akan menambah nikmat itu. Dia akan merasakan nikmat kemerdekaan, akan tercapainya tujuan kemerdekaan itu ialah masyarakat adil dan makmur yang dari Allah Subhanahu. Itulah tujuan kemerdekaan bangsa kita. Dalam Al-Quran digariskan negara baldatun thayyibatun wa gharbun ghafur. Itu hanya bisa dicapai kalau umatnya pandai bersyukur, yang dilahirkan dengan meningkatnya keimanan ketakwaan kepada Allah. Kalau kita hubungkan ayat surat Ibrahim ayat 7 kepada dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau amanu ahlul qura wattaqau la fatahna lim barakatin minas samawati wal ard walakin kazabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri yang beriman dan bertakwa, bukti dia syukur kepada nikmat kemerdekaan bolehnya, maka Allah turunkan